Dari sana, Ahmad Baso bisa dimaknai sebagai agen yang diinfiltrasikan ke dalam barisan Wali Songo. Penulis menantang Pak Fahrur Malang untuk dapat membuat forum resmi adu data dan manuskrip Wali Songo dan nasab Ba'alwi antara penulis dan Ahmad Baso. Qurtubi dan Ahmad Baso hendaknya mencerna narasi penulis selanjutnya. Studi teks nasab Ba'alwi dalam kitab As-Sahawi, Qurtubi Lebak dan Ahmad Baso perlu memahami ini. Tulisan dari Kyai Haji Madudin Usman Al-Bantani tanggal 11 Juli 2024. Teman-teman bisa membacanya secara mandiri di link yang saya sematkan di kolom deskripsi. Salah satu kitab andalan para pengasong taklid dari para pembela nasab palsu Ba'alwi adalah kitab Ad-Dawul Lame karya Imam As-Sahawi, wafat 902 Hijriah. Menurut mereka, karena nasab Ba'alwi sudah ditulis dalam kitab tersebut, maka nasab Ba'alwi sahih karena pengarangnya adalah ulama besar. Wajar mereka berpikir demikian. Mereka mungkin belum mengenal apa itu studi teks dan konteks. Qurtubi dan Ahmad Baso hendaknya mencerna narasi penulis selanjutnya. Studi teks merupakan analisis data yang mengkaji teks secara mendalam baik mengenai isi dan maknanya, maupun struktur dan wacana. Para pengasong taklid hanya membaca teks tanpa meneliti bagaimana teks itu dikonstruksi, bagaimana makna diproduksi, dan apa hakikat makna yang diinginkan dari teks itu sebenarnya. Apakah ketika ada urutan silsilah yang ditulis seorang pengarang, itu menunjukkan pengarang itu mengisbat silsilah itu, atau ia hanya menulis sesuai pengakuan narasumbernya? Sebuah ungkapan memiliki sifat polisemik, yaitu bisa mempunyai relasi makna dengan ungkapan lainnya dan tidak dapat berdiri sendiri. Oleh karena itu, untuk dapat memahami apakah As-Sahawi mengisbat nasab Ba'alwi atau ia hanya menulis sesuai pengakuan narasumbernya, harus dilakukan analisis gaya teks, analisis naratif, analisis wacana, analisis struktur, dan analisis post-struktur. Interkoneksi antara narasi As-Sahawi dan narasi yang senada dari pengarang lainnya harus dilakukan. Begitu pula harus dipahami interkoneksi makna yang ada di dalam teks dengan makna di luar teks dengan memahami beberapa poin di bawah ini. 1. Siapa yang menulisnya? 2. Apa intensi atau maksud penulisan? 3. Apa klaim yang dibuat? 4. Apakah ada bukti atau dalil yang mendukung klaim itu? 5. Apa hakikat bukti itu? 6. Bagaimana kaitan teks tersebut dengan teks lain dengan gaya dan format yang sama? Dari sini kemudian pengkaji melakukan apa yang disebut intertekstualitas, yaitu makna sebuah teks dapat ditelusuri dengan membaca teks lain. Teks tidak pernah muncul tiba-tiba dan hadir sendirian. Karena itu, koteks, hubungan satu kata dengan kata lain, dan intertekstualitas senantiasa ada. Maka penulis pernah mengatakan jika pembela nasab Ba'alwi akan membuat kitab palsu pada abad 6 atau 7, maka akan dapat ditelusuri kepalsuannya dari struktur teks itu sendiri sebelum kepada instrumen yang digunakan seperti kertas. Pencatutan nama fiktif untuk diasosiasikan sebagai penulis sebuah manuskrip di masa lalu untuk menjadi sanad palsu ketersambungan sosok asli di masa kini pun akan dapat dengan mudah ditelusuri. Contohnya adalah bangunan narasi kitab-kitab awal karya Ba'alwi seperti Al-Burqah 895 Hijriah dan kitab Al-Ghuror tahun 960 Hijriah. Setelah ditelusuri isi kedua kitab itu, terjadi kontradiksi dengan bangunan sejarah abad-abad sebelumnya yang telah mapan. Kedua kitab itu berjalan sendirian tanpa ada konektivitas historis dengan titi mangsa di mana historiografi itu dialamatkan. Sehingga kemudian kita dengan mudah mengatakan bahwa konstruksi sejarah ketersambungan nasab Ba'alwi dengan Ahmad bin Isa itu betul-betul baru diciptakan pada abad ke-9 dan kontradiksi dengan sejarah sebelumnya. Contoh lain adalah usaha yang dilakukan Ahmad Baso. Ia mengumpulkan manuskrip-manuskrip Nusantara yang menyebut nama-nama Ba'alwi seperti adanya manuskrip yang menulis sanad Syekh Yusuf Makassar dengan seorang Ba'alwi di abad 11-12 Hijriah. Lalu dengan itu ia interpretasi sebagai kesahihan nasab Wali Songo kepada Ba'alwi kemudian. Lebih jauh, ia katakan nasab Ba'alwi sahih berdasar manuskrip Nusantara tersebut. Wah, kacau kalau cara kerja peneliti seperti itu.
Ahmad Baso seperti orang yang sibuk mencari dan menyambungkan kabel-kabel listrik di dalam rumah. Lalu ketika semua kabel itu tersambung, ia berharap rumah akan menyala, walau instalasi listrik rumah itu sebenarnya tidak tersambung ke liang listrik. Mustahil, bos. Usaha Ahmad Baso itu menurut penulis, daripada usaha peneliti, lebih mirip usaha intelijen. Yang ketika nasab Ba'alwi terbukti tidak tersambung kepada Nabi Muhammad SAW, ia membuat fait accompli bahwa nasab Wali Songo juga Ba'alwi. Jadi ketika memutuskan nasab Ba'alwi sama saja memutuskan nasab Wali Songo. Dari sana Ahmad Baso bisa dimaknai sebagai agen yang diinfiltrasikan ke dalam barisan Wali Songo untuk mencari kekuatan melawan tesis batalnya nasab Ba'alwi dengan kekuatan prajurit-prajurit dari Wali Songo itu sendiri, tanpa menyertakan studi pustaka tentang bagaimana nasab keturunan Wali Songo itu selama ini dianggap majhul dan terputus oleh Ba'alwi sendiri. Kita bisa uji, manuskrip-manuskrip Nusantara yang menyatakan Wali Songo itu Ba'alwi adalah manuskrip palsu yang tercipta dari skandal ilmiah. Ia bertentangan dengan manuskrip Nusantara asli yang orisinal berangka tahun lebih tua yang menyatakan bahwa Wali Songo bukan Ba'alwi. Jika Ahmad Baso berani mempertanggungjawabkan kesimpulannya bahwa Wali Songo adalah Ba'alwi dan bahwa Ba'alwi adalah keturunan Nabi Muhammad SAW, penulis menantang Pak Fahrur Malang untuk dapat membuat forum resmi adu data dan manuskrip Wali Songo dan nasab Ba'alwi antara penulis dan Ahmad Baso. Kita lanjutkan materi sebelumnya. Untuk memahami secara mendalam sebuah teks pula, para pembaca perlu memahami sebuah kaidah yang disebut dengan studi linguistik pragmatik, yaitu kajian tentang hubungan antara bahasa dan konteks yang menjadi pertimbangan untuk memahami bahasa. Toko yang menjual papan nama yang bertulis kasir yang dipajang di tembok berbeda maknanya dengan papan yang sama diletakkan di meja seorang kasir. Tulisannya sama, bentuk papannya sama, tetapi konteksnya berbeda. Yang pertama adalah sebuah iklan papan yang dijual agar dapat dilihat pembeli. Sedangkan yang kedua adalah papan informasi bahwa para pembeli ketika membayar harus di meja di mana papan itu ada. Para pembela nasab Ba'alwi yang taklid buta kepada sebuah teks, ia akan membayar belanjaannya di tembok yang tergantung di sana papan bertuliskan kasir. Ia akan serahkan uangnya kepada tembok itu, dijamin sampai kapanpun uangnya tidak akan diterima oleh tembok itu. Lalu sang kasir akan memanggilnya, "Pak, bayarnya di sini, itu hanya papan jualan." Pembela nasab Ba'alwi itu akan tetap membayarnya di tembok itu dengan alasan sama-sama bertuliskan kasir. Kembali kepada Imam As-Sakhawi, dalam kitabnya Ad-Daw'ul Lami, ia mencatat silsilah nasab seorang tokoh bernama Abdullah bin Muhammad Ba'alwi lengkap sampai Ahmad bin Isa. Mari kita perhatikan secara studi teks dan konteks apakah As-Sakhawi ketika menyebutkan silsilah itu berdasar referensi kitab nasab atau hanya berdasar pengakuan tokoh yang ditulis. Adapun teks yang ditulis oleh As-Sakhawi adalah sebagai berikut. Perhatikan, pertama ia menyebutkan nama Abdullah bin Muhammad Ba'alwi lengkap sampai nama Ahmad bin Isa. Dari mana As-Sakhawi mendapatkannya? Rupanya ia mendapatkannya dari Abdullah bin Muhammad Ba'alwi sendiri. As-Sakhawi dan Abdullah sama-sama tinggal di Makkah. As-Sakhawi pindah dari Mesir ke Makkah pada tahun 885 Hijriah. Lihat Wikipedia. Abdullah bin Muhammad Ba'alwi wafat di Makkah tahun 886 Hijriah. Ada 1 tahun As-Sakhawi hidup bersama Abdullah bin Muhammad Ba'alwi sebelum Abdullah meninggal dan dimakamkan di Subaikah, Makkah. Kisah hidup Abdullah bin Muhammad Ba'alwi yang ditulis oleh As-Sakhawi ini dituturkan langsung oleh Abdullah sendiri kepada As-Sakhawi, tentu dengan silsilah nasab yang telah terlebih dahulu disebut di muka. Perhatikan kalimat qala annahu rohila dan seterusnya, dalam kurung ia, maksudnya Abdullah, berkata bahwa ia berjalan dan seterusnya. Jadi, penulisan As-Sakhawi terhadap kisah hidup Abdullah dan nasab Ba'alwinya itu, ia dapatkan secara pengakuan dari Abdullah sendiri. Kemudian, tanpa sempat meneliti, As-Sakhawi mencatatnya dalam kitabnya. Semudah itukah tokoh As-Sakhawi mempercayai sebuah pengakuan nasab hanya berdasar riwayat seseorang yang ia kenal? Tidak. As-Sakhawi bukan hanya kenal dengan seorang dari klan Ba'alwi. Di Makkah, ia bertemu juga dengan Ba'alwi lainnya yang keduanya saling menguatkan pengakuan itu. Sosok itu adalah Umar bin Abdurrahman Sohibul Hamro.
Ia bertemu dengan As-Sakhawi dan meminta pengesahan tentang tulisannya tentang keramat-keramat Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Perhatikan kalimat As-Sakhawi tentang Umar Sahibul Hamro di bawah ini. Dalam kalimat di atas, walaupun As-Sakhawi tidak menyebut silsilahnya secara lengkap, tetapi ia mengatakan bahwa Umar bin Abdurrahman ini adalah Ba'alwi. Kenapa di juz 6 ini ia tidak melengkapi silsilah Umar? Karena itu sudah dianggap cukup. Di juz 5, As-Sakhawi telah menyebutkan silsilah Ba'alwi secara lengkap. Tentu sebenarnya Umar juga menyebutkan silsilahnya itu kepada As-Sakhawi. Antara Umar dan As-Sakhawi rupanya terjalin hubungan yang lebih akrab dibanding antara dirinya dan Abdullah bin Muhammad Ba'alwi. Itu nampak dari permintaan Umar kepada As-Sakhawi untuk mengesahkan kitabnya yang berisi tentang keramat-keramat Abdullah Al-Idrus, guru Umar di Tarim. Dari situ jelas apa yang ditulis oleh As-Sakhawi dalam kitabnya Ad-Daw'ul Lami adalah berdasar pengakuan dari narasumber, bukan berdasar bahwa As-Sakhawi mengisbat silsilah itu. Ulama lain yang disebutkan oleh As-Sakhawi dari klan Ba'alwi adalah Abdullah Al-Idrus yang wafat 865 Hijriah. As-Sakhawi tidak bertemu dengannya. Ia mendapatkan berita tentang Abdullah Al-Idrus adalah dari dua Ba'alwi yang dikenalnya di Makkah, yaitu Umar Sahibul Hamro dan Abdullah bin Muhammad Ba'alwi. Perhatikan kalimat As-Sakhawi tentang sosok Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Dari studi teks tentang nasab Ba'alwi yang dicatat oleh As-Sakhawi dalam kitab Ad-Daw'ul Lami, terbukti bahwa As-Sakhawi mencatat nasab Ba'alwi itu hanya dengan referensi wawancara dari narasumber. Nampaknya, As-Sakhawi tidak mempunyai waktu untuk menguji berita tentang nasab itu dari kitab-kitab nasab. Ia menulis apa adanya sesuai pengakuan para sumber. Saya ulangi, ia menulis apa adanya sesuai pengakuan narasumber. Tentu apa yang dilakukan As-Sakhawi itu wajar, karena kitab yang sedang ia tulis itu bukanlah kitab nasab, tetapi kitab tentang biografi nama ulama-ulama yang ada di abad ke-9 Hijriah. Untuk memvalidasi setiap pengakuan nasab yang terdapat dalam kitab Ad-Daw'ul Lami, itu tentu harus dirujuk kepada kitab-kitab nasab. Dan telah terbukti bahwa pengakuan nasab dari klan Ba'alwi itu tidak terkonfirmasi kitab-kitab nasab dari abad 4-9 Hijriah. Nasab Ba'alwi yang mengaku keturunan Ahmad bin Isa itu adalah nasab yang berjalan sendirian di tengah-tengah belantara sejarah yang telah mapan yang saling berkaitan. Nasab dan sejarah Ba'alwi adalah nasab dan sejarah yang diciptakan, yang tidak terkait dengan masa lalu apapun. Penulis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.